Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Revi Ananda dengan NIM 210617 dari Prodi Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permintaan agregat 2 dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu submaterinya ada 3, yaitu fluktuasi modal ISLM, lalu ISLM sebagai teori permintaan agregat, dan yang ketiga depresi besar. Yang pertama, fluktuasi modal ISLM. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah ekuilibrium menjadi ekuilibrium jangka pendek. Yang pertama yaitu perubahan belanja pemerintah. Pengganda belanja pemerintah atau the government forecast multiplier dalam perpotongan Keynesian menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun, perubahan dalam kebijakan fiskal ini menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta G atau dalam kurung 1 dikurang MPC. Lalu yang kedua, kebijakan kenaikan belanja pemerintah dalam modal ISLM. Kenaikan pemerintah menggeser kurva IS ke kanan. Ekuilibrium bergerak dari titik A ke titik B, pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2, dan tingkat bunga naik dari R1 ke R2. Yang ketiga, perubahan pajak. Pengganda pajak dalam perpotongan Keynesian menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun, perubahan kebijakan ini menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta T dikali MPC, atau 1 dikurang MPC. Lalu, penurunan pajak dalam model ISLM. Penurunan pajak menggeser kurva IS ke kanan. Ekuilibrium bergerak dari titik A ke titik B. Pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2, dan tingkat bunga naik dari R1 ke R2. Lalu, bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM dan mengubah ekuilibrium jangka pendek? Kenaikan pada M menyebabkan kenaikan keseimbangan uang real M atau P karena tingkat harga P adalah tetap dalam jangka pendek. Teori preferensi likuiditas menunjukkan bahwa untuk setiap tingkat pendapatan, kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan turunnya tingkat bunga. Karena itu, kurva LM bergeser ke bawah. Modal ISLM menunjukkan bagian penting dari mekanisme, yaitu kenaikan jumlah uang beredar menurunkan tingkat bunga yang mendorong investasi, serta memperbesar permintaan terhadap barang. Lalu di sini ada kurvanya interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter. Pada bagian A, Fed mempertahankan jumlah uang beredar tetap konstan. Kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri. Dari sini ke sini, pendapatan dan tingkat bunga turun. Dari penurunan tingkat pendapatan menunjukkan bahwa peningkatan pajak menyebabkan resesi. Lalu pada bagian B, Fed ingin mempertahankan tingkat bunga yang konstan. Ketika kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri, Fed harus mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mempertahankan tingkat bunga pada titik awalnya. Sedangkan pada bagian C, Fed ingin mencegah kenaikan pajak agar tidak menurunkan pendapatan. Karena itu, Fed harus meningkatkan jumlah uang beredar dan menggeser kurva LM ke bawah, yang cukup untuk menggeser kurva IS. Kenaikan pajak tidak menyebabkan resesi, tetapi menyebabkan penurunan besar pada tingkat bunga. Yang berikutnya B, ISLM sebagai teori permintaan agregat. Model ISLM ke kurva permintaan agregat menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan tingkat pendapatan nasional. Hubungan ini derivasi dari teori kuantitas uang. Analisis tersebut menunjukkan bahwa pada jumlah uang tertentu, tingkat harga yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pendapatan yang kenaikan jumlah uang beredarnya akan menggeser kurva agregat ke kanan.
Dan penurunan jumlah uang beredar akan menggeser permintaan agregat ke kiri. Ini kurvanya. Penyebab kurva permintaan agregat bergeser. Untuk setiap jumlah uang beredar M, tingkat harga P yang lebih tinggi mengurangi penawaran keseimbangan ruang real M atau P. Penawaran keseimbangan uang real yang lebih rendah akan menggeser kurva LM ke atas, yang mendongkrak tingkat bunga equilibrium dan mengurangi tingkat pendapatan equilibrium, sebagaimana ditunjukkan pada bagian A. Di sini tingkat harga naik dari P ke P1 dan pendapatan turun dari Y1 ke Y2. Kurva permintaan agregat dalam barisan B menunjukkan hubungan negatif antara pendapatan nasional dan tingkat harga. Dengan kata lain, permintaan agregat menunjukkan sekumpulan titik equilibrium yang muncul dalam model ISLM ketika kita mengubah tingkat harga dan melihat apa yang terjadi dengan pendapatan. Permintaan agregat merupakan ringkasan hasil dari model ISLM. Peristiwa yang menggeser kurva IS atau kurva LM untuk tingkat harga tertentu akan menyebabkan permintaan agregat bergeser. Sebagai contoh, jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan dalam model ISLM untuk setiap tingkat harga. Kenaikan itu menggeser permintaan agregat ke kanan. Sebaliknya, penurunan jumlah uang yang beredar, penurunan belanja pemerintah, atau kenaikan dalam pajak akan mengurangi pendapatan dalam model ISLM dan menggeser permintaan agregat ke kiri. Segala hal yang merubah pendapatan pada model ISLM, selain perubahan pada tingkat harga, menyebabkan pergeseran permintaan agregat. Faktor yang menyebabkan pergeseran permintaan agregat bukan hanya kebijakan moneter dan fiskal, tetapi juga goncangan pada pasar barang, kurva IS, dan goncangan pada pasar uang, kurva LM. Model ISLM dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pada bagian A, gambar 11.7 menunjukkan 3 kurva yang diperlukan untuk memahami equilibrium jangka pendek dan jangka panjang. Kurva IS, kurva LM, dan garis vertikal yang menunjukkan tingkat output alami Y. Kurva LM seperti biasa digambar untuk tingkat harga tetap P1. Equilibrium perekonomian jangka pendek adalah titik K, di mana kurva IS memotong kurva LM. Perhatikanlah bahwa dalam equilibrium jangka pendek ini, pendapatan perekonomian lebih kecil dari tingkat alamiah. Sedang pada bagian B, gambar 11.7 menunjukkan situasi yang sama dalam kurva penawaran agregat dan permintaan agregat. Pada tingkat harga P1, kuantitas output yang diminta di bawah tingkat alamiah. Dengan kata lain, pada tingkat harga yang berlaku, permintaan terhadap barang dan jasa tidak mencukupi untuk mempertahankan perekonomian berproduksi sesuai dengan kemampuannya. Titik K menjelaskan equilibrium jangka pendek. Karena equilibrium jangka pendek mengasumsikan bahwa tingkat harga tidak bergerak, stuck pada P1, akhirnya permintaan barang dan jasa yang rendah menyebabkan harga turun dan perekonomian berbalik menuju tingkat alamiahnya. Ketika tingkat harga mencapai P1, perekonomian berada pada titik C, yaitu equilibrium jangka panjang. Gambar permintaan agregat dan penawaran agregat menunjukkan bahwa pada titik C, jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan tingkat output alamiah. Equilibrium jangka panjang ini dicapai dalam diagram ISLM melalui pergeseran kurva LM. Penurunan tingkat harga meningkatkan keseimbangan uang real dan karena itu menggeser kurva LM ke kanan.
Untuk melakukan modifikasi, kita bisa membayangkan perekonomian sebagaimana digambarkan oleh tiga persamaan. Dua persamaan yang pertama adalah persamaan IS dan LM. Y sama dengan C dalam kurung YT tambah I dalam kurung R suku bunga ditambah G. M per P sama dengan L dalam kurung R, Y. Persamaan IS menjelaskan pasar barang dan persamaan LM menggambarkan pasar uang. Persamaan itu membuat tiga variabel endogen yaitu Y output, P tingkat harga, dan R adalah suku bunga. Untuk melengkapi sistem tersebut, kita butuh persamaan ketiga pendekatan Keynesian untuk melengkapi model dengan asumsi harga tetap. Sehingga persamaan ketiga Keynesian adalah P sama dengan P1. Asumsi ini menunjukkan bahwa dan harus disesuaikan untuk memenuhi persamaan IS dan LM. Pendekatan klasik melengkapi model dengan asumsi bahwa output mencapai tingkat alamiahnya, sehingga persamaan ketiga klasik ini adalah Y sama dengan Y bar. Asumsi ini menunjukkan bahwa R dan P harus disesuaikan untuk memenuhi persamaan IS dan LM. Berikutnya depresi besar. Depresi besar juga dikenal sebagai krisis Miles atau Great Depression adalah sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi yang terjadi secara dramatis di seluruh dunia yang terjadi mulai tahun 1929 dan berlangsung sekitar 10 tahun. Hipotesis pengeluaran guncangan pada kurva IS. Pandangan ini biasanya disebut sebagai hipotesis pengeluaran atau spending hypothesis karena menyatakan kesalahan utama terjadinya depresi besar pada penurunan eksogen dalam pengeluaran atas barang dan jasa. Pada awal tahun 1930-an, terjadi penurunan pendapatan bersamaan dengan turunnya tingkat bunga. Pernyataan ini menyebabkan beberapa ekonom berpendapat bahwa penyebab penurunan itu merupakan pergeseran kontraktif pada kurva IS. Pandangan ini biasanya disebut sebagai hipotesis pengeluaran atau spending hypothesis, karena meletakkan kesalahan utama jadinya depresi besar pada penurunan eksogen dalam penurunan atas barang dan jasa. Para ekonom berpendapat bahwa pergeseran ke bawah dalam fungsi konsumsi menyebabkan pergeseran kontraktif pada kurva IS. Jatuhnya pasar saham pada 1929 juga ikut tanggung jawab atas pergeseran ini. Dengan mengurangi kekayaan dan meningkatkan ketidakpastian terhadap prospek masa depan perekonomian Amerika Serikat, jatuhnya pasar saham telah mendorong konsumen untuk menabung lebih banyak daripada membelanjakannya. Lalu hipotesis uang guncangan pada kurva LM. Pernyataan ini memberikan motivasi dan dukungan terhadap apa yang disebut dengan hipotesis uang, yaitu money hypothesis, yang menjatuhkan kesalahan utama atas terjadinya depresi besar pada Fed karena membiarkan jumlah uang beredar turun dalam jumlah yang sangat besar. Masalah pertamanya yaitu perilaku keseimbangan uang real. Kebijakan moneter menyebabkan pergeseran kontraktif dalam kurva LM hanya jika keseimbangan uang real turun. Masalah kedua dari hipotesis uang adalah perilaku tingkat bunga. Jika pergeseran kontraktif dalam kurva LM memicu depresi besar, kita seharusnya mengamati tingkat bunga yang lebih tinggi. Tabel 11.2 dalam makalah menunjukkan bahwa jumlah uang beredar turun 25% dari tahun 1929 hingga 1933. Ketika tingkat pengangguran naik dari 3,2% menjadi 25,2%, pernyataan ini memberikan motivasi dan dukungan terhadap apa yang disebut dengan hipotesis uang atau money hypothesis yang menjatuhkan kesalahan utama atas terjadinya depresi besar pada Fed karena membiarkan jumlah uang beredar turun dalam jumlah yang sangat besar. Pengusungan interpretasi ini yang paling dikenal adalah Milton Friedman dan Anna Schwarzwald yang mempertahankan interpretasi tersebut dalam risalah mereka tentang sejarah moneter Amerika Serikat. Friedman dan Schwarzwald berpendapat bahwa kontraksi
Dalam jumlah uang beredar menyebabkan sebagian besar kemerosotan ekonomi dan depresi besar adalah sebuah contoh yang jelas. Lalu dampak penurunan harga. Karena penurunan uang beredar menjadi penyebab mesotnya tingkat harga, penurunan uang beredar juga tampaknya menjadi penyebab terparahnya depresi besar. Dari tahun 1929 sampai 1933, tingkat harga turun sebesar 25%. Banyak ekonom menyalahkan deflasi ini sebagai penyebab terjadinya depresi besar. Mereka pendapat bahwa deflasi yang terjadi pada 1931 adalah kemerosotan ekonomi tipikal yang akan mengarah pada periode tingginya pengangguran dan merosotnya pendapatan yang masih terjadi sebelumnya. Jika benar, pendapat ini memberikan kehidupan yang baru pada hipotesis uang, karena penurunan jumlah uang beredar menjadi penyebab merosotnya tingkat harga. Penurunan jumlah uang beredar juga tampaknya menjadi penyebab parahnya depresi besar. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa penyebab terjadinya depresi ialah penurunan perekonomian yang membuat berkurang tingkat produksi, investasi menurun membuat meningkatnya pengangguran yang besar. Depresi ini menghancurkan ekonomi baik negara industri maupun negara berkembang. Volume perdagangan internasional berkurang drastis, begitu juga dengan pendapatan perseorangan, pendapatan pajak, harga, dan keuntungan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.